Halo semuanya, kembali lagi di podcast sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Paskah. Namun lebih mendalamnya kita akan berbincang tentang drama Jalan Salib. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hendrik Ola yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu pemain drama Jalan Salib. Oke, mungkin biar penonton bisa lebih kenal, bisa memperkenalkan diri dari samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Richard Sanak dari kelas 10G yang memerankan tokoh Yesus dalam drama Jalan Salib. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Gema Galgani Orpa Beribe, biasa disapa Gema. Saya dari kelas 12J. Dalam drama Jalan Salib ini saya berperan sebagai Bunda Maria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Aldi Nyundun, biasa dipanggil Joshua, kelas 11C, perang di Jalan Salib Hidup sebagai Pilatus. Oke, jadi hari ini kita kedatangan para pemeran, ada Yesus, ada Bunda Maria dan juga Pilatus nih. Oke, kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang drama Jalan Salib. Oke, pertama untuk Bunda Maria sendiri, kira-kira dalam Jalan Salib tersebut apa sih sikap dari Bunda Maria yang sulit ditiru dan didalami saat persiapan sampai pementasan? Baik, terima kasih Hendrik untuk pertanyaan luar biasanya. Bagi saya dalam memerankan peran Bunda Maria, yang paling sulit itu tentunya mendalami karakter dari Bunda Maria itu seperti apa. Yang kita semua ketahui bahwa Bunda Maria itu karakter yang begitu tulus, yang sangat mencintai putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagian tersulit bagi saya adalah harus benar-benar mendalami, apalagi saat scene di mana kita harus menangis. Dan di situ kalau bagi saya kalau kita menangis hanya buat-buat saja, itu akan berantakan adegannya. Sehingga saya sendiri di rumah saya merenungkan kembali kisah sengsara Yesus, mempelajari lebih dalam mengenai karakter Bunda Maria sehingga bisa memerankan peran dari Bunda Maria itu sendiri dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Jadi benar-benar mendalami dan Iya, mempersiapkan betul Jalan sekali. Salib ini. Oke, berikutnya kita pindah nih ke yang berperan sebagai Yesus. Kira-kira apa sih yang dirasakan saat dalam adegan tersebut Yesus dipukul oleh prajurit dalam keadaan kita sekarang yang remaja itu gampang emosi, terbawa emosi begitu. Jadi kamu saat jadi Yesus itu kira-kira perasaan kamu apa sih dipukul sama prajurit-prajurit? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu yang saya rasakan utamanya itu pasti emosi. Setiap orang pasti memiliki perasaan emosi ketika dipukul, apalagi jengkel. Tapi dalam memerankan Yesus, saya mempelajari lagi bahwa Yesus itu orang yang maha mengasihi musuh-musuhnya, yang maha tabah, rela mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Jadi untuk memerankan peran Tuhan Yesus, saya harus lebih mendalami lagi siapa itu Yesus dan bagaimana sifatnya. Sehingga ketika pada pementasan drama, saya dipukul, saya ditendang, saya tidak emosi, saya tidak naik darah begitu. Oke, jadi betul-betul sudah mempersiapkan diri dengan baik menjadi Yesus dari sikap sabarnya, tabahnya, jadi betul-betul sudah siap ya. Siap. Oke, berikutnya kita tanya-tanya ke Pilatus nih. Kira-kira apa sih perasaan Joshua ketika beradegan menghukum Yesus harus mati? Padahal Joshua sendiri pasti tahu kalau Yesus itu tidak bersalah. Namun pastinya harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi kira-kira perasaan Yesus apa sih perasaan Joshua? Ya, perasaan saya sendiri, saya rasa bersalah karena menjadi Pilatus karena menindas Tuhan Yesus begitu. Tetapi karena harus jadi penguasa yang tegas begitu toh, jadi harus bertanggung jawab yang diberikan pada pengurus begitu. Oh, jadi harus bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas walaupun Joshua sudah tahu bahwa itu salah, cuman karena memang profesional dalam menjalankan tugas jadi harus betul-betul. Oke, baik nih. Oke, berikutnya kita mau berbincang lagi nih dengan Richard. Kira-kira apa yang Richard pelajari setelah memerankan adegan menjadi Yesus dalam Jalan Salib? Yang saya pelajari dalam peran saya adalah bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, walaupun kita ditindas, kita dipukul, kita dicaci maki, tapi kita memiliki rasa
kasih terhadap sesama seperti di mana Yesus yang rela mengasihi orang-orang berdosa, rela menebus dosa orang berdosa demi keselamatan umat manusia. Oke, oh jadi betul-betul seperti yang tadi saya katakan di awal. Jadi yang jadi Yesus ini betul-betul mendalami dari sikap sabar Yesus, sikap tabah. Jadi dia betul-betul bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Oke, mungkin berikut kita akan tanya-tanya lagi bersama Kak Gema yang berperan sebagai Bunda Maria. Kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan Kak Gema sebagai Bunda Maria dari persiapan menuju jalan salib hingga pada saat pentas jalan salib? Baik, terima kasih Hendrik untuk pertanyaan yang luar biasa sekali lagi bagi saya. Oke, jadi untuk saya sendiri selama proses mulai dari latihan sampai pementasan semuanya itu berkesan. Tidak ada yang tidak berkesan bagi saya. Karena sekedar informasi saya untuk teman-teman semua, waktu kita latihan itu cuma 4 hari, benar-benar cuma 4 hari. Kita latihan dari hari Sabtu, hari Senin itu kita tidak latihan, kemudian dilanjutkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu kita gladi untuk pementasan di hari Jumat. Dan dari keempat hari itu saya benar-benar mempelajari karakter dari semua peran yang ada. Kita mulai mengenali satu sama lain dengan begitu baik. Saya juga lebih mendalami peran saya sebagai Bunda Maria, sehingga seiring berjalannya waktu itu, walaupun dalam proses latihan itu sendiri kita banyak tertawanya, banyak yang bercanda, namun kita bisa melewati itu dengan serius sehingga pada hari Jumat kemarin drama Jalan Salib dapat dipentaskan dengan baik pula. Seperti itu Hendrik. Oke, baik Kak Gema. Jadi kita dapat informasi terbaru nih. Kalau mereka ternyata latihan cuma 4 hari ya. Iya, betul sekali. Wah, waktu yang sangat singkat. Iya. Tapi bisa dieksekusi dengan baik pada saat pementasan. Oke, berikutnya kita akan bertanya lagi ke mereka bertiga langsung. Mungkin kira-kira bagaimana perasaan kalian bertiga setelah memerani peran kalian masing-masing, mulai dari Yesus, Bunda Maria, dan juga Pilatus. Kira-kira perasaan kalian apa? Mungkin bisa dari Yesus duluan yang jawab. Oke, permisi. Mungkin dari apa yang saya rasakan setelah mementaskan peran saya, yang tentu saya mendapatkan pengalaman baru dan juga saya dapat mendalami tentang peran Yesus. Dan saya dapat mempelajari sifat-sifat Yesus lebih mendalam tentang kasih, tentang mengasihi, dan tentang rela berkorban. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Gema sebagai Bunda Maria nih. Kalau dari saya sendiri dalam memerankan Bunda Maria ini sebenarnya sudah jadi, ya bisa dibilang cita-cita saya lah dari dulu, kayak pengen sekali begitu kapan ya bisa memerankan peran Bunda Maria dalam tablo. Kayak kalau masa Paskah begini, lihat ke gereja ada orang yang memerankan jadi Bunda Maria, dalam hati itu saya seperti wah kapan ya saya bisa seperti ini. Dan pada akhirnya di masa-masa sebelum saya tamat ini saya diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menjadi Bunda Maria. Sehingga waktu saya dapat tawaran itu saya tidak ada kata apapun, saya hanya bilang iya saya mau untuk memerankan Bunda Maria. Sehingga dari situ saya berkomitmen dengan diri saya sendiri bahwa saya akan memerankan peran dan sosok dari Bunda Maria ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari memerankan peran Bunda Maria saya dapat merasakan isi hati dari seorang ibu itu seperti apa dalam melihat anaknya disiksa oleh begitu banyak orang, dicaci maki oleh banyak orang. Saya juga belajar untuk sabar dan tabah dalam melihat anak kita sendiri itu disiksa oleh banyak orang. Jadi pelajaran yang saya ambil dari Bunda Maria adalah tetap sabar dan berserah kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi memang Kak Gema ini sudah belajar menjadi seorang ibu ya, yang hatinya harus sakit melihat penderitaan Ya, anaknya. betul sekali. Luar biasa sekali. Mungkin dari Pilatus apa sih perasaannya? Dari saya sendiri saya sangat kaget karena berperang tokoh yang sebagai Pilatus yang dibenci banyak-banyak orang. Itu saya dari saya. Oke. Jadi Pilatus ini kaget ketika mendapatkan peran menjadi Pilatus, karena kan Pilatus dibenci banyak orang. Ada gak sih rasa ingin menolak menjadi Pilatus? Ada, tetapi kerma-kermana. Profesional, Harus menjalankan jadi tugas dan profesional, tanggung jawab. Ya. Tapi memang dari dalam hatinya Tidak. cinta Tuhan Yesus. Ya. Cuman menjalankan tugas saja sebagai Pilatus. Oke, baik. Oke, selanjutnya
eh, setelah melakukan jalan salib ini, kira-kira dari kalian bertiga mungkin salah satu bisa jawab apa sih target kalian dalam pementasan jalan salib kali ini? Mungkin dari Bunda Maria bisa menjawab. Siap, baik. Wah, keren sekali ya pertanyaannya, sangat mendalam dan sangat sensitif untuk dijawab juga. Baik, di sini akan dijawab oleh saya untuk mewakili kedua teman saya dan juga teman-teman kami yang ikut dalam pementasan drama Jalan Salib ini. Tujuan awal kami adalah untuk yang pastinya dan yang utama adalah untuk menyampaikan makna dan pesan dari Jalan Salib itu sendiri. Sehingga kami itu benar-benar mendalami peran yang kami dapatkan masing-masing sehingga dapat tersampaikan maknanya dengan baik kepada seluruh warga sekolah. Dan puji Tuhan, pementasan drama kami pada tanggal 13 Maret kemarin berjalan dengan sukses dan makna yang kami sampaikan juga tersampaikan dengan baik karena begitu banyak warga sekolah yang terharu dengan pementasan drama kami, sampai saya lihat ada juga beberapa siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang turut menangis dalam menonton proses drama Jalan Salib kami kemarin. Wah, berarti sangat luar biasa nih, persiapannya cuma 4 hari tapi bisa bikin penonton sampai menangis melihat kisah sengsara Tuhan. Berarti betul-betul pemain yang berperan dalam drama Jalan Salib ini, mereka melakukan peran dan adegan mereka dengan seksama dan dari hati, sehingga betul-betul pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan kepada para penonton. Emang kalau soal drama ini, harapan dari pemain itu biasanya pesan yang ingin disampaikan tersampaikan ke penonton. Jadi mungkin saya anggap kalian sudah luar biasa bisa membuat penonton sampai menangis. Henrik. Itu salah satu pencapaian yang luar biasa sih. Oke, karena kali ini kita cuma kedatangan 3 orang, saya mau bertanya nih, mungkin Pilatus bisa jawab. Kira-kira total orang yang bermain dalam drama Jalan Salib ini berapa orang? Kira-kira saja, nggak pasti juga nggak apa-apa sih. Tapi kira-kira kayaknya 12 orang. ya. Oke, 12 orang. Itu 12 orangnya apakah kalian seangkatan atau dibagi rata? Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke, untuk pemeranannya itu dari 12 orang itu kami dibagi rata dari kelas 10, 11 dan 12. Oke, baik. Berarti ini anggap aja given ya, gak ada angkatan, jadi semuanya berperan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 berpartisipasi dalam drama Jalan Salib kali ini. Dan kalian kan pastinya belum pernah bertemu, dan ketika chemistry kalian disatukan bisa sampai buat para penonton menangis dan terharu. Pesan yang ingin disampaikan dapat di situ di drama Jalan Salib, kalian luar biasa. Kira-kira apa sih kesulitan kalian dalam membangun chemistry? Apalagi kan ini soal drama, jadi otomatis semua harus punya porsi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kira-kira apa sih tantangan, mungkin bisa dijawab dari Bunda Maria untuk membangun chemistry dalam drama Jalan Salib kali ini? Baik, jadi untuk membangun chemistry sendiri dalam drama ini bisa dibilang dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Karena waktu latihan kita itu cuma 4 hari dan saya sendiri sebelumnya itu tidak mengenal. Ada Joshua di sini, ada Richard di sebelah kanan saya. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal mereka itu orangnya seperti apa. Bahkan tidak tahu nama mereka juga siapa, cuma sebatas bertemu di kantin atau saat pengarahan pagi ceria. Itu pun juga tidak pernah bertegur sapa. Begitu juga hubungan saya dengan teman-teman dalam drama Jalan Salib yang lainnya yang tidak bisa hadir di sini. Dalam membangun chemistry sendiri, tidak ada hal yang sulit dalam hubungan kami karena waktu latihan semuanya berjalan begitu saja, berjalan mulus tanpa ada yang drama-drama, tanpa ada yang mengeluh dan sebagainya. Karena saat kita latihan seperti yang tadi saya sudah cerita di awal, memang banyak ketawanya. Nah teman-teman, dari banyak ketawa itu akhirnya kita menjadi dekat, menjadi satu, sehingga chemistry yang kita bangun itu dari kita punya ketawa-ketawa selama latihan. Seperti itu dari saya. Oke, baik. Jadi dalam membangun chemistry emang kalian mungkin orang-orang luar biasa, memang orang-orang terpilih dari drama Jalan Salib. Jadi ketika disatukan memang chemistry-nya langsung dapat, gak perlu banyak drama juga ya. Dalam mungkin juga dari Tuhan sendiri sudah menentukan kita, makanya chemistry-nya tuh langsung
langsung dapat gitu. Apalagi ini kan mau menceritakan tentang kisah sengsara Tuhan. Jadi pastinya juga Tuhan berkati. Pasti kalian Betul doakan. sekali. Pasti itu pasti sekali. Berdoa minta rahmat dari Tuhan untuk memberkati drama kali ini. Oke, mungkin yang berikut saya penasaran sama yang menjadi Yesus nih. Kira-kira apa sih tantangannya ketika berperan sebagai Tuhan Yesus? Apalagi kan kita tahu dalam kisah sengsaranya biasa di drama-drama itu Yesus dicambuk, dipukul. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh seorang Richard ketika harus berperan sebagai Yesus dalam drama Jalan Salib? Baik, yang saya rasakan itu pertama kesulitan saat dipukul dan ditendang karena mungkin tidak terbiasa dengan fisik-fisik yang begitu keras. Ketika saya dipukul dan saya ditendang awal-awalnya itu badan saya lumayan sakit, tapi kemudian harus tetap latihan untuk menjalankan drama tersebut. Lama-kelamaan saya mulai terbiasa dan mulai berbicara dengan kawan-kawan yang lain. Kalau pukul saja. Karena kita harus mendalami peran ini, saya rela mau sesakit apapun itu anggap saja kita ini hanya memerankan drama, tidak ada dendam luar dalam begitu. Oke, tapi Richard sendiri sampai sekarang nggak ada dendam kan sama yang jadi prajurit-prajurit, atau ada rasa-rasa kesal sedikit sama teman-teman yang menjadi prajurit? Oh, puji Tuhan tidak. Oke, berarti betul-betul dia sangat profesional dalam menjalankan tugas menjadi Tuhan Yesus. Jadi betul-betul Tuhan Yesus berkati kalian semua, khususnya menjadi Yesus. Oke, baik. Mungkin pertanyaan berikutnya, setelah melakukan Jalan Salib ini, kira-kira apa sih yang kalian dapat dari Jalan Salib ini? Mungkin bisa dijawab satu persatu dari kalian. Dari Richard dulu. Pesan dari Jalan Salib ini yang saya dapat adalah tentang mungkin dari teman-teman saya, bagaimana kebersamaan kami dalam latihan, terus dalam peran saya, bagaimana saya memerankan Yesus, mendalami sifat-sifat Yesus, dan bagaimana Yesus mati dan sengsara di kayu salib. Itu semua kesan yang luar biasa bagi saya. Oke, jadi betul-betul yang jadi Yesus ini saya rasa memang dari Tuhan sendiri yang punya anugerah dan punya apa. Jadi memang Richard yang dipilih, seperti memang sudah harus Richard dari sekian banyak pemain. Dari 12 pemain kayak memang harus Richard yang jadi Yesus. Mungkin dari Bunda Maria sendiri bagaimana? Kalau dari saya, pesan yang saya ambil dari drama Jalan Salib ini adalah mengasihi sesama manusia. Karena seperti yang Tuhan Yesus sendiri sudah ajarkan kepada kita semua, bahwa sebagai sesama manusia kita harus saling mengasihi. Maka dari itu dalam memerankan Bunda Maria dalam drama Jalan Salib ini, saya belajar begitu banyak hal untuk mengasihi sesama kita manusia dengan tidak menindas satu sama lain tanpa alasan, dengan tidak mencaci maki orang sembarangan. Seperti itu. Oke, mungkin dari Pilatus, bisa dari Joshua? Kalau dari saya sendiri, saya kan Pilatus, jadi pemimpin yang bertanggung jawab mengambil keputusan yang tegas atau yang adil begitu. Oke, jadi betul-betul ketika menjadi Pilatus, Joshua belajar cara mengambil keputusan yang adil dan tegas. Tapi dalam dramanya kan pasti Pilatus seperti demi menyenangkan masyarakat, jadi dia menghukum Yesus mati. Itu yang salah jalan diambil oleh Pilatus begitu. Oke, mungkin dari kalian bertiga mungkin ada yang bisa jawab, mungkin salah satu. Kira-kira setelah mementaskan drama Jalan Salib ini, apa sih rasa kurang puas yang kalian belum puas dalam drama baru-baru pada tanggal 13 Maret ya kalau nggak salah. Mungkin apa sih yang kurang puas, atau udah puas banget ketika melihat para penonton sampai menangis, terharu? Baik, ini dijawab lagi oleh saya. Dari kami ke-12 pemeran sendiri, kalau untuk pementasan drama kami sudah cukup puas karena dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 4 hari, kami dapat menampilkan drama ini dengan baik sehingga makna yang akan kami sampaikan telah tersampaikan dengan baik. Dan satu hal yang bagi kami kurang puas sampai saat ini adalah tidak semua warga sekolah ikut menyaksikan drama kami. Itu saja yang buat hati kami itu sampai saat ini masih rasa gelisah, kayak
kok bisa ya kayak tidak semua warga sekolah ikut menyaksikan. Padahal kami sangat-sangat berharap dari sebelum kami latihan pun kami sudah sangat berharap semoga ditonton oleh seluruh warga sekolah. Dan mungkin tidak ditonton oleh semua juga karena pada waktu hari Jumat minggu lalu itu sempat hujan deras sehingga pementasan drama kami itu sempat terhambat. Namun puji Tuhan karena kuasa Tuhan yang begitu mulia, cuaca tiba-tiba menjadi cerah kembali dan kami bisa pentas dengan baik. Seperti itu, Kang Hendrik. Oke, mungkin sedikit rasa kurang puas karena tidak semua warga sekolah yang menonton drama Jalan Salib ini. Apalagi kan katanya sempat hujan sebelum tampil. Tapi dari saya sendiri mungkin itu sebuah berkat dan tantangan buat kalian. Bagaimana kalian tetap sabar menunggu hujan untuk tampil. Selain itu juga mungkin memang tidak semua warga sekolah yang menonton. Tapi ketika kalian membawa drama Jalan Salib ini, pesannya sampai ke guru-guru, apalagi sampai guru-guru para siswa-siswi, itu sangat luar biasa. Jadi menurut saya poin utama kalian dalam drama ini bukan seberapa banyak orang yang menonton, tetapi seberapa penting dan seberapa banyak pesan moral dan makna yang terkandung dalam drama kalian tersampaikan kepada para warga sekolah. Oh, mungkin gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Mungkin saya bisa rangkumkan sedikit tentang perbincangan kita pada hari ini tentang Jalan Salib. Jadi dalam drama Jalan Salib ini kita belajar bahwa kita sebagai remaja tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari dapat banyak tantangan, dapat banyak cobaan, namun kita bisa belajar dari Yesus. Ketika cobaan itu kita laksanakan dengan penuh sabar, penuh ketaatan, pasti pada akhirnya kita akan menemukan sebuah cinta atau sebuah kemakmuran dalam kehidupan kita. Dari sini juga saya juga belajar dari Pilatus. Terkadang keputusan yang kita ambil itu sangat tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi ketika keputusan yang kita ambil tidak disukai banyak orang, justru itulah keadilan untuk banyak orang. Jadi kita juga ketika menjadi pemimpin jangan pedulikan omongan orang. Jadi kita harus lebih benar-benar tegas dan adil dalam mengambil keputusan. Untuk itu, untuk para remaja dan pelajar di manapun kalian berada, mungkin dari kisah inspiratif dari ketiga narasumber kita yang belajar menjadi pemeran dalam drama Jalan Salib kali ini, kita mungkin bisa belajar ketika kita harus rela berkorban dan bersabar ketika menghadapi cobaan. Selain itu juga kita juga harus profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Oke, mungkin terima kasih nih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Richard yang berperan sebagai Tuhan Yesus, ada Kak Gema yang berperan sebagai Bunda Maria, dan Joshua yang berperan sebagai Pilatus. Oke, semuanya podcast kita pada episode kali ini cukup sampai sini. Semoga pesan moral dan makna-makna yang terkandung dalam episode kali ini dapat kalian cernai dengan baik sehingga bisa menjadi kisah inspiratif untuk kita semua. Saya Hendrik, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton episode ini dari awal hingga akhir. Kami semua pamit undur diri. Pertama-tama tentunya sebagai kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru, pegawai, murid-murid kelas 10, 11, 12 yang mengucapkan terima kasih banyak atas inisiatif dari pengurus OSIS untuk menghadirkan satu ibadat Jalan Salib hidup yang sangat kreatif, singkat tetapi sangat-sangat memberikan inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk merenungkan jalan penderitaan Yesus di minggu-minggu sengsara ini. Dan ini adalah satu kegiatan yang sangat kreatif dan ini yang kita harapkan membantu seluruh warga sekolah untuk melakukan refleksi. Untuk itu kepala sekolah menyampaikan terima kasih banyak kepada Wakasek Kesiswaan, pembina OSIS, ketua OSIS, dan seluruh pengurus OSIS yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini setiap tahun mesti diadakan, sehingga memberikan satu nuansa yang berbeda. Terima kasih banyak.